Inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau adalah segalanya di dalam kehidupan kami. Kemuliaan dunia, keindahan dunia, keelokan dunia tidak akan mempengaruhi kehidupan kami lebih dari mengasihi kepada Tuhan. Untuk itu jadikan kami seorang hamba yang taat, yang setia kepada Tuhan, sebagaimana Engkau telah setia di dalam kehidupan kami, dan kesetiaan-Mu sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, lewat pemeliharaanmu, lewat penyertaan-Mu yang sampai hari ini tetap boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk keselamatan kami, untuk membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi di dalam kehidupan kami. Untuk itu pagi hari ini kehadiran kami kepada Tuhan, untuk lebih mengenal lagi akan kasih-Mu, akan kesetiaan-Mu, dan biarlah kami semakin termotivasi kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang tidak menjanjikan saat ini. Kami mengharapkan Tuhan selalu hadir dalam hidup kami, selalu nyata dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah pengharapan kami, Engkau adalah penghiburan kami, Engkau adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau nyata pagi hari ini lewat ibadah yang Kau sediakan dalam kehidupan kami, dan biarlah setiap sidang jemaat boleh merasakan kehadiran Tuhan, merasakan hadirat Tuhan secara pribadi, sehingga semakin membuat kami mengasihi kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong dan memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang agung ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa, yang membacakan warta gereja maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, pengurapan dari Roh-Mu yang kudus turut sertakan dalam pelayanan kami. Pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, untuk menyembah Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, kiranya Tuhan Kau menjaga, Kau melindungi, Kau menyertai mereka semuanya. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan puasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau puasa-puasa yang bukan dari Allah, dalam bentuk apapun, kami tolak patahkan puasanya di dalam nama Yesus. Dan bila Roh yang kudus menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini dan mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Ya Tuhan, sekali lagi shalom. Shalom. Berkati Tuhan pagi hari ini saudara. Amin. Kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Dan biarlah pagi hari ini kita mau memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, memberikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan hidup.
boleh dinyatakan oleh penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh menghadapi setiap tantangan dan juga masalah, tapi bersama dengan Tuhan kita akan siap untuk menghadapi segala tantangan dan kita tidak akan pernah ragu karena Dia selalu bersama dengan kita. Firman terangi jalan. bukan berarti tidak akan ada masalah yang datang. Tapi bersama dengan Tuhan, kita yang jadi lebih kuat untuk menghadapi masalah dan tantangan. Amin, saudara. Jika selama tahun 2020 dan saat ini sudah 1 bulan, kita masuk dalam tahun yang baru, kita boleh rasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita yakin tahun ini Tuhan tetap akan pegang kendali hidup kita, dan Tuhan akan selalu menolong hidup kita. Tuhan selalu menolong.
langkah ke depan pemimpin kita di dalam doa, mempersiapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi hati kita, menerangi kehidupan kita, supaya kita tetap hidup di jalan kebenarannya. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap saat ini, biarlah firman Tuhan akan menerangi jalan-jalan kehidupan kita. Haleluya. Bapa yang baik, Allah yang disembahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih pemurahan yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Kalau pada saat ini Tuhan kami ada sebagaimana ada, ini semata-mata oleh karena kasih kemurahan-Mu yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Kami tidak melihat keberadaan kami. Kami tidak merasakan apa yang harus kami rasakan pada saat ini. Mungkin keadaan kami, Tuhan, mengalami berbagai macam persoalan. Namun kuasa-Mu lebih besar, Tuhan, untuk mendorong kami. Dan tidak ada, Tuhan, seorang pun yang memisahkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Sehingga kami tetap memandang Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat, Tuhan. Terbukti pada saat ini, Tuhan, kami masih bisa mengagungkan nama-Mu. Kami boleh bisa memuliakan nama-Mu, Tuhan. Itu semua oleh karena anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Dan hadirat-Mu boleh kami rasakan, Tuhan, dengan semangat dan gairah kami, Tuhan, untuk membawa kemuliaan dan kebesaran-Mu, Tuhan. Sebab Engkau-lah Allah kami, Allah yang layak menerima segala pujian, kebesaran, kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan menerima sebagian kebenaran firman-Mu, Tuhan. Pakai hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berikan hikmat-Mu, Tuhan. Sekalipun hamba-Mu sudah mempersiapkan diri, Tuhan, namun kiranya hikmat-Mu, Tuhan, yang memiliki kuasa, Tuhan, sehingga lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan, bisa kami terima, Tuhan. Kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu, Tuhan, sehingga setiap firman yang telah kami terima bisa mengubah sikap kehidupan kami, Tuhan. Sehingga Tuhan, di dalam pengiringan kami rindu dan rindu, Tuhan Yesus, untuk membawa kebenaran-Mu, Tuhan. Bukan saja lewat, Tuhan, apa yang harus kami katakan, namun terlebih di dalam satu sikap perbuatan kami sehari-hari, Tuhan, baik dalam keluarga maupun di mana saja kami harus berada. Inilah merupakan satu keyakinan kami, Tuhan, dan semuanya ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Pembantu Elisabeth Supriyati. Untuk itu waktu dan tempat saya Shalom, Bapak Ibu, saya kasihkan mohon maaf ya, saya agak dekat lagi. Satu kemarin ya, usia 50 kita satu terus ini. Tapi bersyukur Tuhan masih berikan kekuatan
kesehatan sehingga tetap dapat melayani Tuhan. Di Tuhan, hari ini saya berikan satu judul, yaitu kebanggaan, kemegahan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, setiap kita di dunia ini pasti ada sesuatu yang dibanggakan, kagumi dalam hidup kita. Entah itu bangga dengan wajahnya yang tampan atau yang cantik, ya, rambutnya yang baik, tubuhnya yang bagus, suaranya merdu, ya, punya kekuatan kesehatan yang luar biasa, ya. Dan juga dalam kepandaiannya, ya, seringkali kita bangga, ya, keberhasilan, bahkan kekayaan, ya, itu seringkali kita banggakan. Kita megahkan dalam kita, ya. Dan mungkin memiliki rasa bangga ini tidak salah, ya. Itu saya katakan wajar sebagai tanda keunikan dirinya sebagai ciptaan Tuhan. Karena setiap kita itu unik, setiap pribadi kita itu unik, berbeda satu dengan yang lain. Sehingga kita tidak bisa iri hati dengan yang lain. Karena kita ini ciptaan yang unik dari Tuhan, mempunyai kelebihan sendiri-sendiri dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kebanggaan atau kemegahan itu terlalu berlebihan, kemudian memandang orang lain itu kamu kecil, gitu ya, memandang orang lain itu lebih rendah dari dirinya, ini berarti sudah merupakan dikatakan kesombongan, ya, kesombongan. Ini sangat tidak baik. Ya, jadi kebanggaan atau yang berlebihan itu akan menimbulkan kesombongan. Dan kesombongan itu sangat membahayakan diri kita. Dalam Amsal 16:19 dikatakan kecelakakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi kalau hati kita, pikiran kita itu sudah mulai ada kesombongan, hati-hati sekali. Di sana awal kita akan mengalami kehancuran, kejatuhan. Kita buka Yesaya pasal 14. Di sini ditaruh malaikat sekalipun. Ketika dia mulai sombong, maka Tuhan pun akan merendahkan kehidupannya. Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan ayat ke-15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi ketika hati kita mulai merasa lebih dari yang lain, bahkan kita merasa bahwa tanpa Tuhan aku bisa, aku mampu, hati-hati kita sudah di ujung kejatuhan. Tinggal tunggu saja. Bapak Ibu, mengapa kebanggaan itu yang bersifat materi atau yang tidak kekal tadi? Karena kekuatan kita pun akan luntur. Ya, semakin bertambah usia, kekuatan kita semakin berkurang. Tapi semangat juga berkurang. Ya, seperti ibu kita, kepala kita meskipun usianya sudah di atas 80, kekuatan sudah berkurang, tetapi semangat melayani itu semakin bertambah. Ya, itu jadi teladan dari. Mengapa kebanggaan yang bersifat materi, yang dunia ini tidak boleh terlalu dibanggakan? Karena semua akan berlalu. Semua akan berlalu. Di dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan tidak akan berlalu. Kita sudah minta perkataan Tuhan. Beberapa kejadian peristiwa, ya saya masih ingat itu apa? Hotel ya, di mana kalau di Bogor. Hotel yang sangat bagus, kena dilanda banjir bandang. Wah, saya bayangkan. Omsetnya berapa tuh? Ya, saya tidak pernah punya hotel tapi bayangin kok. Wah, itu saudara, berapa tahun mereka mengumpulkan datanya, tetapi nyatanya Tuhan izinkan terjadi.
Buddhis. Itu makanya tidak boleh dibanggakan. Jangan terlalu banggakan apa yang ada di dunia. Lalu apa yang harus kita banggakan? Apakah yang harus kita banggakan? Bahkan dari diri Bapak Ibu. Karena tadi yang bersifat materi, dunia itu akan berlalu. Tetapi ada sesuatu yang harus kita banggakan dalam diri kita. Bernilai kekal. Dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini pasti tidak akan pernah salah. Ini juga pengalaman pribadi saya. Mengapa Tuhan seringkali izinkan saya jatuh bangun, kadang tuh nggak sadar muncul kesombongan. Jika diingatkan, oh iya, semua dari Tuhan, semua untuk Tuhan, dari Tuhan dikembalikan lagi untuk Tuhan, dari Tuhan untuk Tuhan. Apa yang harus kita banggakan memberikan hidup kita? Yeremia pasal 9, dan kita buka Yeremia pasal 9. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Inilah yang harus kita pegangkan. Kita baca judulnya ya. 23 sampai 24. 1, 2, 3. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi apakah yang kita megahkan? Yaitu kita dapat memahami dan mengenal Allah. Memahami itu benar-benar mengerti, benar-benar mengetahui dengan akal kita. Dengan akal kita tahu, karena firman Tuhan diterima dengan akal dan juga dengan iman. Kalau masih diterima akal, oh ya, tapi kalau tidak bisa dengan iman. Mungkinkah manusia berjalan di atas air? Tidak mungkin. Tapi mengapa bisa mungkin? Karena iman. Tapi ada sesuatu yang harus kita logika, kita juga dipakai untuk berpikir Tuhan itu ada. Memahami dan mengenal. Memahami itu benar-benar mengerti, mengetahui dengan apa. Sedangkan mengenal itu sudah merasakan di hati kita, melalui pengalaman hidup kita. Apa yang diperbuat Tuhan dalam kita, itu kita mengenal betul. Ketika kita dalam keadaan sakit, sedih, Tuhan benar memberikan hikmat dan kita merasakan betul Tuhan itu ada di kita. Jadi memahami dan mengenal Tuhan. Ya. Yang pertama, memahami dan mengenal Tuhan, bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Kasih setia Tuhan itu berbicara tentang kemurahan Tuhan, berbicara tentang pengampunan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita boleh renungkan, siapakah kita dulu? Ya, mari kita buka dulu Titus pasal 3 ayat 3 sampai 7. Titus pasal 3 ayat 3 sampai 7. Titus pasal 3, semoga selesai. Titus pasal 3 ayat 3 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Karena dahulu Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kembali, kelahiran kembali, dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan. Jadi kita diselamatkan, kita diampuni oleh Tuhan. Saya kira setiap orang punya masa lalu. Yang setiap orang punya masa lalu. Saya juga
punya masa lalu yang tidak baik. Tetapi Tuhan menyelamatkan bukan karena perbuatan baik atau jahat saya. Jadi, tapi Tuhan sangat mengasihi. Dalam Mazmur 103 ayat 8-14 di sana Tuhan tidak pernah menuntut kita ketika kita berdosa bersalah sesuai setimpal dengan kejahatan yang kita alami. Tapi Tuhan ingin mengampuni kita sepenuhnya. Seperti orang bapa sayang pada anaknya, tidak pernah dilihat lagi pelanggaran kita. Tapi Tuhan melupakan pelanggaran. Wah, ini yang kadang-kadang saya harus menangis. Kalau ingat masa lalu kadang-kadang itu seperti datang film ya. Dipertontonkan kembali ini loh, dulu kami itu, waduh kadang Tuhan, ampuni Tuhan. Kalau menolak itu bilangin, jijik sekali di masa lalu. Tapi ketika Tuhan tidak pernah menuntut, Tuhan melupa, membuat dosa. Sekali lagi Tuhan, dan nanti kita akan dibaca langsung. Tuhan tahu kita ini debu, tidak bisa 100% ya menyenangkan Tuhan. Kadang-kadang ya namanya masih daging, kadang menyakitkan, kadang-kadang. Tuhan itu baik. Sekarang Lukas 7 ini yang penting. Lukas pasal 7 ayat yang ke-41 47. Mari kita merenungkan perumpamaan yang diberikan Tuhan ini bagi kita. Lukas 7 ayat yang ke-41 sampai 47. Lukas pasal 7 41 sampai 47. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling pada perempuan itu, ia berkata pada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutku. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk dia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalamu dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab dia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih. Orang yang menyadari dosanya diampuni itu, dia akan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, tidak tanggung-tanggung, ya. Berani bayar harga apapun untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Sini kita tanamkan. Kenapa orang tidak setia? Kuncinya di sini. Apakah dia merasakan pengampunan Tuhan? Apakah dia merasakan dikasihi Tuhan? Kalau orang merasa dikasihi Tuhan, mengenal Tuhan, mengetahui mengasihi dia akan bayar harga apapun untuk melayani, untuk mengikut Tuhan. Saya tetap masih ingat ketika lagu mau ini orang yang mau dibunuh. Kalau kamu nyanyi terus itu Yesus nama. Tapi dia terus tanya, aku mau ini sampai akhirnya betul-betul mati karena harus dibunuh. Kenapa dia seperti itu? Karena dia merasakan pengampunan Allah dalam hidup. Ketika dia diampuni penebusan itu terjadi hidup kekal. Karena kita merenung, kenapa sih kadang-kadang nggak mau bayarkan untuk mengirim? Karena kita tidak merasa. Kita tidak merasa itu. Jika kita memahami dan mengenal Tuhan mengampuni, kita berani bayarkan berapapun untuk mengirim. Ini kemudahannya. Bangga aku diampuni. Kalau aku diampuni kan berarti aku juga mengampuni yang lain. Hanya tidak hanya kalau aku diampuni kan dikasih tapi tidak mau mengampuni yang lain. Dan mengajarkan keliru. Ketika kita diampuni, maka kita pun akan mengembalikan untuk mengasihi dan mengampuni sesama. Seringkali kita akan datang mengampuni itu abot karena kita tidak merasa diampuni Tuhan.
Kalau kita merasa sangat diampuni Tuhan, maka dengan mudah Tuhan kita akan mengampuni sesama. Karena kita sudah mengenal, merasakan pengampunan Tuhan dalam hidup. Jadi yang pertama, ya Tuhan menunjukkan keadilan dan kebenaran. Tadi yang pertama kasih setia, yang berbicara tentang kekurangan Tuhan, yang berbicara tentang pengampunan Tuhan. Yang kedua, Tuhan menunjukkan keadilan dan kebenaran. Keadilan itu berbicara tentang hukum. Jadi keadilan berbicara tentang hukum Tuhan, peraturan dan ketetapan Tuhan. Allah punya hukum, Tuhan punya hukum. Dan kebenaran berbicara tentang kepastian akan menggenapkan janji Allah. Allah itu benar. Ya, tidak bisa. Beda dengan saya, beda dengan kita. Kadang-kadang janji lali. Setelah berjanji itu enak, satu lali, lupa. Begitu. Keadilan berbicara tentang hukum, peraturan. Kita buka Mazmur 19 ayat 8-9. Sesungguhnya hukum Allah itu luar biasa. Mazmur kecil ya, kelihatan. Mazmur 19 ayat 8-9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ketika kita mengenal, memahami bahwa peraturan itu sesungguhnya indah, nikmat, menyelamatkan, karena mata kita jadi bercahaya, tidak suram. Kalau ada masalah tidak suram, karena mata kita juga bercahaya karena hukum. Masalah itu semua orang boleh mengalami. Tetapi ketika hati kita mengerti akan peraturan Tuhan, maka kita bercahaya, kita akan jadi melek. Ditunjukkan ini loh. Mengapa? Karena kita nggak peduli dengan masalah guys. Tapi kalau kita mau menyadari, membuka Taurat Tuhan, kita akan ditunjukkan. Kenapa ini saudara? Kenapa ini saudara? Kenapa ini? Ditunjukkan. Ketika kita mengenal hukum itu sempurna dan memberikan hikmat kepada yang tak berpengalaman. Kita kan tidak ngerti persoalan, kita tidak bisa menyelesaikan kan masalah itu. Tapi ketika kita mengenal hukum, memberikan hikmat kepada penyelesaian, sehingga mata kita bercahaya, bersinar, akan bisa memandang semuanya. Itu indah, baik dalam kehidupan. Ya, ini kasih Tuhan, hukum Tuhan itu indah. Dalam keadilannya, Tuhan itu tidak memandang bulu. Dalam keadilannya, Tuhan itu tidak memandang bulu dan tidak menerima suap. Yeremia 32. Yeremia 32 ayat yang ke-19. Yeremia 32 ayat 19. Kita baca bersama-sama, saya membacakan Bapak Ibu Saudara. Yeremia 32 ayat 19. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Jadi Tuhan melihat kita. Meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi Tuhan sangat-sangat bisa melihat kita. Karena Tuhan Allah yang kekal, Allah Roh, yang melihat apapun yang kita lakukan, baik yang terbuka maupun yang tersembunyi. 1 Petrus ayat 1 pasal 1 ayat 17. 1 Petrus ayat 1 17. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini.
Ini satu warning, peringatan bagi kita. Selama kita ada di dunia, Tuhan itu ada. Apa yang tersembunyi di pikiran dan hati kita terdalam, Tuhan tahu. Rancangan-rancangan Tuhan tahu. Apapun Tuhan tahu. Manusia, suami kita, istri kita, anak-anak nggak pernah tahu. Orang tua kita nggak pernah tahu, tapi Tuhan tahu. Ini perlu saya bacakan. Ulangan 10:17. Ulangan 10:17. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, tidak bisa disuap. Oh Tuhan, aku gak apa-apa lah begini, tak menyumbang perpuluhan, tak menyumbang gereja ini tidak bisa. Urusannya dengan Tuhan. Satu lagi, 2 Tawarik 19 ayat 7. 2 Tawarik 19 ayat 7. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut pada Tuhan, dengan seperti itu tadi. Bertindaklah dengan seksama, dengan hati-hati, karena berlaku curang, memihak maupun menerima suap tidak ada bagian Tuhan. Jangan pernah menerima suap atau berlaku curang. Ini sangat-sangat tidak diperkenankan. Dari kesimpulan ini, setiap kita akan bertanggungjawabkan setiap perbuatan. Setiap kita akan bertanggungjawabkan perbuatan kita. Roma 14:12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri pada Allah. Jadi setiap kita pribadi akan bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Lalu saya berpikir, Bapak Ibu kan juga berpikir, lalu bagaimana hubungan kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih setan dan pengampunan dengan keadilan ini? Katanya Allah mengampuni. Tetapi kenapa masih harus kita bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita? Kan sudah diampuni oleh Tuhan. Berarti kan no problem gitu ya. Yuk kita buka Roma 2, bukan kita nanti nggak bertanya-tanya dulu apa katanya Tuhan mengampuni saya, sudah ditebus dosa saya, masuk surga. Kenapa harus masih bertanggung jawab? Bagaimana nih firman Tuhan? Jadi kita buka dalam Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua. Mari kita buka Roma pasal yang kedua. Ayat yang ke-4 sampai 8. Roma pasal 2, 4 sampai 8. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi kalau hari ini kita masih beri kemurahan dan kita masih menyimpan kehendak benar, Tuhan mau kita bertobat. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbul murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal pada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbiasaan. Tetapi murka dan geram pada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ini loh. Tuhan itu murah, panjang sabar, pengampunannya tidak terbatas. Selama kita hidup, Tuhan berikan kita kesempatan untuk bertobat, untuk menyadari kekeliruan kita. Tapi sepanjang waktu kita ini diberi kesempatan, kita masih mengeraskan hati, maka ada masanya Tuhan akan menghakimi kita, menghukum kita sesuai dengan perbuatan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa nggak? Memang sangat jelas. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus mencari tekun berbuat baik, mencari kemuliaan Allah, kemuliaan kita, kemuliaan Allah dan kehormatan dan ketidakbiasaan. Kalau saudara mengampuni itu dihormati. Tapi kalau saudara sombong tidak mengampuni yang benar, orang itu kok keras belajar begitu. Meskipun kita ini dilecehkan orang, kita direndahkan untuk kita sabar, kita ramah, orang itu loh akan jempol, meskipun tidak di hadapan saudara. Orang itu luar biasa ya.
di nolak-nolaknya loh, tetap waduh, rumah. Siapa yang dipuji? Tuhan. Mengapa kok begitu? Ya firman Tuhan yang sudah tersimpan di hati. Ini bagian keadilan sudah terjawab ya. Bagaimana hubungan keadilan Tuhan dan kemurahan. Yang terakhir, memahami dan mengenal dalam kebenaran. Dalam kebenaran Tuhan itu tidak berdusta. Tuhan akan selalu menepati semua janjinya, perkataan. Bilangan pasal 23 ayat 19. Mari kita buka Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan itu bukan kita. Dan itu bukan kita yang akan dalam kelemahan kita bisa berdusta, bisa berbohong. Tapi Tuhan itu sekali dia berfirman, firman itu terus tidak akan pernah beranjak. Bapak itu sampai saat ini anak-anak Tuhan yang mundur, yang dulu setia beribadah, aktivis, selalu mundur, saya tetap berdoa. Mari kita baca Yesaya, saya tinggalkan Yesaya. Itu Yesaya terjadi. Ya, Yesaya pasal 55. Yesaya 55 ayat yang ke-10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti pada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Perhatikan, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan berfirman, maka ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ini yang membuat saya yakin bahwa setiap orang yang mendengar firman Tuhan, meskipun mungkin saat ini mereka mundur, janji ini tidak akan pernah kita. Setiap orang yang mendengar, dia akan kita. Waktu kecil, saya ini suka bermain-main. Lalu itu saya seorang yang sangat setia bagi kerja saya. Seringkali aku pikir satu bincang-bincang sekolah ini. Ada rumah itu ibadah kami, saya bincang di depan pintu, saya bincang. Masih kecil, masih kalau nggak salah umur kelas 2-3 SD, masih kecil. Tapi saya ingat waktu pas Paskah, saya nggak tahu waktu Paskah, baru sekarang ngerti Paskah. Terus kami itu bercerita tentang telur, lalu kapal. Yang ingat saya, Nuh diselamatkan. Nah itu ya. Berapa tahun? Kelas 2 aja sampai umur 19 tahun bukan ambil saya kembali. Firman yang saya terima sejak kecil, umur nggak tahu ya, 8 tahun ya atau 9 tahun gitu ya. Ternyata tumbuh ketika umur 19 tahun. Berapa tahun? Jadi Bapak Ibu saya kasih Tuhan, firman Tuhan itu akan terlaksana. Setiap pribadi Bapak Ibu pasti Tuhan berjanji. Tidak tahu setiap pribadi saudara pasti ada confidence dengan Tuhan. Secara pribadi saya juga punya confidence, janji yang tidak akan pernah hilang pribadi saya dengan Tuhan. Ketika saya berkomitmen melayani Tuhan, di situ saya berbuat sebuah janji, dan Tuhan itu berjanji pada saya. Dan hari ini sampai saya merasakan perjanjian. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman pribadi Bapak Ibu saudara bersama dengan Tuhan. Masalah confidence, apa yang berjanjikan itu pasti akan terlaksana, akan terbenar. 2 Korintus 1 bagi ayat yang terakhir.
Untuk itu saya mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nikmati benar-benar firman Tuhan itu. Di sana pasti ada 1 atau 2 janji yang tertaruh di hati Bapak Ibu Saudara. Itu pastikan ya. Dan itu pasti akan terus terngiang. Roh Kudus akan terus mengajar dalam hidup Bapak Ibu. 2 Korintus 1 19 sampai 20. Mari ayat yang terakhir ini kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Sudah? 1, 2, 3. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya atau tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Haleluya. Main musik silakan. Bapak Ibu, inilah kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat kita hari ini. Biarlah kita memahami akan kasih setia Tuhan, kemurahan pengampunan Tuhan yang tidak terbatas. Kita memahami dan merasakan keadilan Tuhan yang harus membuat kita hidup waspada dan hati-hati, hidup terus kebenaran Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kita berhasil dan bertuntut. Dan juga kita memahami dan mengenal Allah, kebenaran Allah yang adalah dia dan amin dalam hidup. Mari kita pujikan andaikan doa seperti ini. Andaikan sesuatu harus memilih Tuhan. Jangan datang memilih Tuhan. Jangan ada kasih setia yang luar biasa. Sama Bapak Ibu berdiri, mari kita nyanyikan bersama-sama. Kasih setiamu Tuhan, demi hidupku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saya dan Bapak sudah menuntut Anda ke depan untuk pimpin kita di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada hari ini pesan firman mengingatkan kepada kami agar kami tidak membanggakan diri kami, tidak membanggakan kekayaan kami, bahkan pandai kami. Tuhan ampuni kami kalau saat ini kami berlebih membanggakan diri kami. Kalau kami berada seperti ini Tuhan, karena Tuhan, untuk Tuhan, jadikanlah firman pada hari ini Tuhan kami dengar, benar-benar kami mengerti bahwa apa yang ada pada diri kami ini semua dari Engkau Tuhan. Jadikanlah kami yang lebih penting, kami bisa mengenal Engkau, kami bisa memahami siapakah sebenarnya Engkau, sehingga kami saat ini yang seharusnya kami tidak seperti ini, Kau jadikan seperti ini. Ini semua karena karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengingat janji bahwa firman Tuhan turun seperti hujan, akan memberi kesuburan kepada setiap yang ada tubuh kita bumi, termasuk kami Tuhan. Tuhan, beri Tuhan kami kesempatan dalam hidup ini, sehingga kami bisa memetik dan kami bisa merasakan hasil-hasil yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Namun sampai saat ini Tuhan, kami masih belum merasakan hasil air hujan yang Tuhan turunkan dari surga. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Jangan kami tutup mata sebelum kami menerima apa yang Tuhan janjikan kepada kami Tuhan. Terima kasih. Untuk itu kami berserah pada Tuhan. Tuntun hidup kami. Beri kami Tuhan jalan yang seperti firman, sehingga dalam hidup ini Tuhan benar-benar kami merasa hidup di dalam firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan hamba-Mu yang sudah berikan pesan firman bagi kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan. Juga kami mohon kiranya firman Tuhan Kau berikan kepada setiap hamba-Mu yang berikan firman di tempat ini, dan kuasa-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar benar-benar menjadikan berkat bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Atas nama Ibu Gembala, saya menyampaikan terima kasih untuk doa Bapak Ibu sekalian yang selama ini sudah mendoakan Ibu Nini maupun Saudara Daniel. Hari ini sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ya biarlah Tuhan selalu memberikan
Biarlah kita tetap menjaga kesehatan kita dan kita terus mohon perlindungan daripada Tuhan supaya kita tidak menjadi korban berikutnya. Tidak ada tempat yang lain, saya undang semua tubuh berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian segala puji syukur bagi. Yang sudah memberkati kami lewat ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal hingga selesainya. Kami boleh dituntun, kami boleh dibimbing lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak membanggakan diri kami, tetapi kami boleh membanggakan Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala, untuk Ibu Sudarmiase, untuk Ibu Yaya, Ibu Mistia. Demikian pula kami serahkan untuk saudara kami Listia maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih bergumul dalam kondisi kesehatannya. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa pilur Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan untuk pembangunan tempat lahan parkir selanjutnya dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan melengkapi semua dana yang kami perlukan, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Hamba yang sudah melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, ada kerjasama yang baik untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi. Kami serahkan tim medis TNI Polri, para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19. Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara kami Hana yang menanti kelahiran putranya yang pertama ini. Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan, baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka semuanya, dan biarlah mereka tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat-Mu, Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan tukar tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari berusaha perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang bertanggung jawab, disiplin dalam pembelajarannya, dan menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademinya maupun non-akademinya, dan boleh membawa kemuliaan nama daripada Tuhan. Jadikan berkat senantiasa dalam setiap pergaulannya. Bagi sidang Jumat
jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Tuhan jaga lindungi sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang, dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang.